Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu biasa ke-6 tahun C, hari Minggu tanggal 16 Februari 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di sorga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan sabda bahagia yang merupakan salah satu pokok dari khotbah di bukit. Sabda bahagia ini, saudara-saudari, begitu menarik perhatian dari seorang tokoh dunia, yaitu Mahatma Gandhi. Dia sangat tertarik, dia sangat terkesan, dan karena itu kemudian dia datang ke gereja. Tetapi dia menemukan sesuatu yang justru membuatnya kemudian memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari gereja, tidak menjadi pengikut Kristus. Itu yang mau kita renungkan dalam renungan harian Katolik hari Minggu ini, saudara-saudari, tentang sabda bahagia. Saudara-saudara umat beriman terkasih yang berbahagia karena menjadi pengikut Kristus. Ketika seseorang berulang tahun, orang akan menyapa, mengucapkan selamat, menyampaikan doa, merayakannya dengan bernyanyi, tiup lilin, sambil menyanyikan lagu panjang umur. Dan di bagian lagu itu ada satu kata terakhir, panjang umur dan bahagia selalu. Saat Anda menikah dan diberkati sebagai suami dan istri, Anda mengucapkan janji nikah. Di sana ada harapan supaya menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Tapi seperti apakah kebahagiaan yang Anda impikan itu? Apakah kebahagiaan itu ibarat hidup tanpa tantangan, hidup tanpa masalah, hidup tanpa penderitaan, hidup tanpa pergumulan, hidup tanpa masalah? Ingat saudara-saudari, kita ini bukanlah pegadaian yang tagline-nya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apakah kebahagiaan itu semacam hidup tanpa sakit atau penyakit? Hidup yang serba tenang dan senang? Saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada sebuah koperasi kredit union di tempat saya di Pulau Sumba.
yang mempunyai tagline yang menarik. Mudah menabung, tua bahagia. Apakah menabung menjadi kunci kebahagiaan di masa tua? Walau alam. Tetapi sebagai sebuah jargon atau tagline, itu tentu akan memantik semangat orang untuk menabung. Yang jelas saudara-saudari bahwa para leluhur kita telah mewariskan sebuah, katakanlah itu semacam kearifan lokal dalam bentuk pepatah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya saudari-saudara, kesenangan atau lebih dalam lagi, kebahagiaan merupakan puncak pencapaian proses perjalanan panjang yang melewati berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan atau halangan. Tapi itu semua tidak membuat Anda menyerah, tetapi terus berjalan. Dan pada puncaknya Anda akan berbahagia. Apalagi saudara-saudari, kalau seluruh proses perjalanan itu Anda hayati dalam kerangka penyelenggaraan Tuhan, kebahagiaan Anda akan bertahan sampai akhirat. Sakit, penyakit, halangan, rintangan, masalah, dan pergumulan tidak akan merenggut kebahagiaan Anda. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil yang disampaikan oleh Yesus sebagai semacam sapaan pengantar tentang khotbah di bukit. Dalam Injil yang kita dengar tadi, atau dalam Injil Matius mulai dari Injil bab 5 sampai bab 7, itu isinya adalah khotbah di bukit. Sejalan dengan misi pembaharuannya, sapaan awal Yesus ini menggunakan standar yang baru, standar yang berbeda. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah yang murah hati, yang membawa damai, yang dianiaya karena kebenaran. Inilah standar baru. Sapaan awal untuk menggambarkan warna perutusan Yesus itu. Dengan ukuran baru ini Yesus mengajak para pendengarnya, mengajak kita semua juga, para pengikutnya untuk berubah. Meninggalkan kantong anggur lama dan diganti dengan kantong anggur yang baru. Orang harus membebaskan diri dari belenggu kemapanan sosial, belenggu kemapanan agama, kreatif menanggapi seruan Tuhan, dan membangun hidup secara baru, penuh penghargaan terhadap Tuhan dan martabat manusia. Kembali lagi saudara-saudari, saya ingin mengutip soal Mahatma Gandhi di awal renungan ini. Dia begitu terinspirasi dengan sabda bahagia ini, khotbah di bukit. Bahkan dia mengatakan kira-kira demikian. Kata Mahatma Gandhi, ini adalah sabda seorang suci yang pernah ada. Beruntunglah orang Kristen yang memiliki guru yang demikian hebat. Dan seandainya semua orang Kristen mengikuti perkataan ini dengan baik, saya yakin sekali seluruh dunia akan menjadi Kristen termasuk saya. Begitu kata Mahatma Gandhi. Tetapi saudara-saudari, kemudian kita tahu Mahatma Gandhi tidak pernah menjadi Kristen. Tidak pernah menjadi anggota gereja meski dia sangat mengagumi sabda bahagia. Ketika dia datang ke sebuah gereja yang umatnya semua adalah orang kulit putih, bule, orang barat, dia mendapatkan perlakuan rasis. Dia tidak diizinkan masuk ke dalam gereja hanya karena dia tidak berkulit putih. Jadi sebuah tindakan rasis didapatkannya justru di gereja, tempat orang menyembah Tuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih,
Sabda bahagia mengajak kita untuk berubah dan menyambut semua orang dengan cara Yesus menyambut. Memperlakukan semua orang dengan cara Yesus memperlakukan. Menerima semua situasi kondisi yang terjadi sebagai bagian dari penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Sabda bahagia menunjukkan tuntutan sikap batin dalam hidup umat Kristiani agar terwujud di dalam hidup sehari-hari. Nabi Sefanya memberikan pedoman agar umat dapat mengembangkan karakter yang baik, yaitu kejujuran, kerendahan hati, sikap apa adanya di hadapan Tuhan. Dan dengan cara itu, Anda layak berbahagia. Semoga saudara-saudari kita yang telah memutuskan menjadi pengikut Yesus, boleh diteguhkan, diinspirasi oleh firman Tuhan hari ini, supaya menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, lepas dari apakah hidup ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Lepas dari apakah hidup ini penuh dengan masalah dan pergumulan. Tetapi kebahagiaan sebagai pengikut Kristus tidak pernah tergantung pada situasi dan kondisi, tetapi tergantung pada iman kepada Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami sebagai pribadi-pribadi yang berbahagia. Manakala kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami dalam penyelenggaraan-Mu yang bijaksana. Manakala kami tetap berbahagia meskipun hidup bukan tanpa masalah, meskipun hidup penuh pergumulan, meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kesulitan, namun kami tetap berbahagia. Karena dalam segala situasi dan kondisi, Engkau setia menyertai kami sampai akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.